Seorang santri di pondok pesantren modern Darussalam Gontor yang berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur, asal Palembang, Sumatera Selatan, meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus silam. Awalnya, pihak pesantren mengabarkan bahwa santri berinisial AM itu meninggal karena kelelahan. Dalam surat keterangan kematian pun tertulis bahwa santri tersebut meninggal karena sakit, tanpa merinci lebih lanjut tentang penyakitnya. Akan tetapi, karena mencium kejanggalan, keluarga lantas mendesak pihak pesantren untuk memberitahu penyebab kematian yang sebenarnya. Baru kemudian didapati fakta bahwa santri tersebut meninggal karena dianiaya oleh santri lain. Aparat kepolisian di Ponorogo, Jawa Timur telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Ada sejumlah barang bukti yang telah diamankan polisi, yakni pentungan atau tongkat pramuka yang patah menjadi dua, becak, air mineral, minyak kayu putih dan rekaman CCTV. Polisi menyebut motif sementara di balik tewasnya santri di pesantren tersebut karena salah paham. Beberapa pekan sebelumnya, kasus serupa terjadi di pesantren Dasar El Kolam di Tangerang, Banten. Seorang santri berinisial BD yang berusia 15 tahun meninggal dunia pada Minggu tanggal 7, bulan Agustus tahun 2022, diduga karena dianiaya sesama santri. Cecep, bukan nama sebenarnya, selama 3 tahun menjadi santri di sebuah pondok pesantren di Garut, Jawa Barat, dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2009. Dia menuturkan, setiap malam sehabis ibadah salat Isya, digelar apa yang disebut sebagai malam penghukuman oleh para santri. Setelah kita salat Isya, sebelum kita kembali ke asrama, ada penghukuman dulu bagi santri-santri yang nakal, yang intinya sih melanggar peraturan yang ada di asrama, ujar pria berusia 27 tahun itu. Jenis hukuman yang diterima para santri, kata Cecep, bervariasi tergantung dari peraturan yang dilanggar dan santri senior yang bertugas sebagai seksi keamanan di hari itu. Bisa aja dari ustaznya sendiri. Ia mencontohkan, santri yang kedapatan tidur ketika ceramah sebelum salat Jumat, biasanya dihukum ringan seperti diharuskan ceramah di asrama putri. Kalau yang paling berat sih hukuman waktu merokok. Jadi santri disuruh membakar rokoknya dan rokoknya itu ditancapkan ke tangan si santri, ungkapnya. Dia sendiri mengaku pernah mendapat hukuman tangannya dipukul, menggunakan rantai besi. Hukuman itu dia dapat karena absen dari tugas piket, membersihkan ruang makan. Dalam malam penghakiman, seksi keamanan menyuruh siapapun yang absen dari piket untuk maju ke depan, namun Cecep yang takut dengan hukuman yang akan diterimanya hanya bergeming. Tapi setelah ditekan terus akhirnya saya maju ke depan. Berarti kan waktu itu saya ketahuan bohong nih di awalnya, waktu itu saya dihukumnya dicambuk, kalau cambuk terlalu keras ya, pokoknya dipukul pakai rantai besi waktu itu tangannya, ungkap Cecep. Ia kemudian menggambarkan bahwa, rantai besi itu seukuran rantai, yang biasa disematkan di dompet dan celana. Sakit sih sakit, cuma enggak sebegitu sakit, kalau tangannya ditancapin rokok, menurut saya ya, akunya.